Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Islam memperbanyak wawasan-wawasan kita dalam menyikapi hal di sekeliling kita. 4 wanita yang mendapat gelar perempuan termulia di dunia oleh baginda Rasul SAW. Siapa sajakah mereka? Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan termulia di dunia ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Maryam binti Imran. Dalam ajaran Islam, umat muslim percaya bahwa Allah telah memilih Maryam untuk melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam yang membawa ajaran Injil. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Imran ayat 42 sampai 43. Kisah hidupnya juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran, yang juga merupakan nama sang ayah. Keluarga Imran telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim menjadi keluarga terpilih melebihi segala umat dan sebagai teladan. Maryam terlahir dari istri Imran yang bernazar bahwa janin dalam kandungannya kelak menjadi hamba yang amat berbakti kepada Tuhan. Ketika terlahir ke dunia, istri Imran pun menamainya Maryam dan langsung mendoakannya agar diberi perlindungan hingga keturunannya kelak dari gangguan setan yang terkutuk. Nabi Zakaria pun menjadi pengasuh sekaligus pelindung bagi Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam ke mihrab, selalu bersaji makanan di dekat Maryam. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Surat Al-Imran ayat 37. Ketaatan Maryam kemudian Allah uji dengan peristiwa kehamilannya yang berstatus tanpa suami. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang termuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 45. Maryam pun bertanya, bagaimana mungkin ia melahirkan seorang bayi tanpa seorang laki-laki pun menyentuhnya? Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika Allah telah berkehendak dan menciptakan sesuatu, maka terjadilah. Ia pun mengasingkan diri ke arah timur kota Bethlehem dalam kesendiriannya di bawah pangkal sebuah pohon kurma. Setelahnya malaikat Jibril berseru kepadanya dari tempat terendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Surat Maryam ayat 24. Asiyah istri Fir'aun. Kesabaran serta ketabahan Asiyah menghadapi ujian dalam bentuk siksaan dari suaminya sendiri membuat kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Keimanan yang ditujukan Asiyah kepada Tuhan Musa dan Harun membuat suaminya Fir'aun murka. Fir'aun lantas menyuruh al-Qujunya untuk menyiksa Asiyah kembali mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada Asiyah melalui peristiwa pertarungan Musa dan tukang sihir Fir'aun membuat keyakinannya yang sudah lama terpatri bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam semakin bertambah terang benderang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya. Ketika itulah ia berdoa kepada Allah, ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian diperlihatkan untuknya tempat tinggalnya di dalam surga. Ketika melihat rumahnya di dalam surga dibangun, maka berbahagialah Asiyah. Ia tak peduli lagi dengan sisaan al-Quju Fir'aun yang memegangnya di bawah terik matahari serta pukulan bertubi-tubi. Sebaliknya ia malah tersenyum dan membuat Fir'aun dan al-Qujunya bingung. Fir'aun lantas menyuruh al-Qujunya untuk sekali lagi menawarkan kepada Asiyah untuk kembali beriman kepada dirinya dengan kompensasi terlepas dari siksaan dan kembali menjadi permaisuri. Tapi tawaran penuh kenikmatan ini ditolak, hingga kemudian Asiyah dihukum. Sungguh siksaan pedih di dunia sama sekali tak menggoyahkan keimanan Asiyah. Khadijah binti Khuwailid.
Khadijah menjadi perempuan yang serba pertama bagi Nabi Muhammad SAW. Saudagar kaya tersebut tercatat sebagai orang pertama yang memberi pekerjaan berniaga pada beliau. Dari peristiwa berniaga ini berujung pada peristiwa dijadikan Khadijah sebagai istri pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sementara Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun. Dari rahim Khadijah lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Khadijah juga tercatat sebagai orang pertama yang beriman pada kenabian Muhammad SAW. Bahkan Khadijah membawa suaminya bertemu Waraqah bin Nufail, sepupunya yang memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah dan menulis buku Injil dengan bahasa Ibrani. Dari sini keyakinan Muhammad bahwa dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul melalui perantara Jibril yang menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira pada malam bulan Ramadan semakin mantap. Sebagai sesama perempuan, Khadijah juga menjadi satu-satunya perempuan yang membuat Ummul Mukminin Aisyah cemburu. Padahal Aisyah tak pernah bertemu Khadijah semasa hidupnya. Kesalehan Khadijah serta baktinya kepada suaminya membuat Rasulullah SAW begitu mencintainya. Bahkan setelah ditinggalkan ke alam baka, Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebutnya dalam setiap kesempatan dan tidak bosan-bosan memujinya meski sudah tiada, sehingga Aisyah Ummul Mukminin merasa cemburu. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW kecuali pada Khadijah, walaupun aku tidak pernah melihatnya. Akan tetapi Rasulullah sering menyebutnya setiap saat." Ketika beliau memotong kambing, tak lupa beliau sisihkan dari sebagian daging tersebut untuk kerabat-kerabat Khadijah. Ketika aku katakan seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah, beliau berkata, "Sesungguhnya dia telah tiada dan dari rahimnya aku dapat keturunan." Aisyah berkata, "Dulu Rasulullah SAW setiap keluar rumah hampir selalu menyebut Khadijah dan memujinya. Pernah suatu hari beliau menyebutnya sehingga aku merasa cemburu. Aku berkata, apakah tiada orang lagi selain wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik?" Lalu Rasulullah SAW marah hingga bergetar rambut depannya karena amarah dan berkata, "Tidak, demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku, menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku, dan Allah telah memberiku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan." Kemudian Aisyah berkata, "Aku bergumam pada diriku bahwa aku tidak akan menjelek-jelekannya lagi selamanya." Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun atau tahun ketiga sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Salah satu penyebab hijrahnya Nabi adalah kepergian Khadijah yang selama ini menjadi salah satu pelindungnya di kota Mekah, selain Abu Thalib, paman Nabi yang menjadi pimpinan suku Quraisy. Khadijah dimakamkan di Ma'la, komplek perkuburan tak jauh dari Masjidil Haram. Hingga kini makamnya selalu diziarahi umat muslim dari segala penjuru dunia, terutama pada musim haji. Fatimah merupakan putri Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Khadijah. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita penduduk surga kelak. Dalam kitab Fatawa Az-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah saat, agar tidak terlewatkan salat baginya. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke surga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai ke bumi, aku berhubungan dengan Khadijah. Kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu, setiap aku rindu aroma surga, aku menciumi Fatimah." Tafsir Adz-Dzarul Mathur tentang surah Al-Isra. Saat beranjak dewasa dan tiba saatnya menikah, Fatimah akhirnya berjodoh dengan Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan inilah garis keturunan Rasulullah SAW tak terputus hingga hari ini. Kisah hidup Fatimah sebagai seorang istri dan ibu
menjadi teladan bagi para wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kesederhanaannya menjalani hidup, kesabarannya, ketaatannya kepada suami, serta kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, serta ajaran-ajarannya menjadikan Fatimah sebagai salah satu wanita termulia di dunia.